Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 232505059. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Komputer Universitas Maksum. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah pemrograman mobile 1 yang diampu oleh Bapak In Solihin, STMkom. Oke, sebelumnya saya di sini akan mengimplementasikan web yang saya buat dengan Next.js. Saya membuat web e-commerce sederhana gitu. Nah, ini adalah tampilan codingannya. Ada beberapa tampilan juga, ada komponen, ada apps, ada lib, di mana lib itu untuk ke database, koneksi ke database-nya. Dan juga ini ada komponen itu untuk head, sidebar, dan footer. Dan ini ada apps, dan apps itu berisi beberapa role dan beberapa fungsi lainnya seperti login, register, dan lainnya. Di sini ada admin, ada API juga, aku juga pakai API karena untuk terhubungnya coding ini ke database Supabase gitu. Dan ada login, ada pelanggan, ada pimpinan, ada produk, register, staff, dan tracking. Jadi aku di sini ada pakai 4 role. Yang pertama ada admin, pelanggan, terus pimpinan, juga ada staff. Dimana staff ini adalah gudangnya, jadi gudangnya gitu, staff gudang dari suppliernya. Oke, kita masuk langsung ke codingannya. Oh iya, tadi saya udah run npm-nya di sini. Jadi kita langsung masuk aja ke Chrome. Dan ini adalah tampilan awalnya yang harus diakses dulu oleh admin apapun role yang lainnya ataupun ya role yang lainnya. Jadi ini ada tampilan role-nya di mana ini ada tampilan video awal atau dashboard, kayak dashboard gitulah. Terus ada video promosi, di bilang ini ngambil dari ini. Nah, dan juga ada reviewer. Nah, di mana jika nah gitu. Jika mau input reviewer web atau produk itu harus login terlebih dahulu gitu. Nah, untuk tampilan ini tuh tampilan daripada yang halaman awal itu ini. Nah, ini. Ini adalah codingan untuk tampilan tadi. Ini adalah codingan. Ini kita klik dulu. Nah, ini adalah ada tampilan codingan tadi. Nah, ini. Gini. Ini ada tampilan codingan yang tadi. Tuh. Sebentar, kita tadi agak hilang terminalnya. Nah, ini. Sebentar. Nah. Oke, nah ini adalah tampilannya gitu. Nah, juga terus kita ke produk. Di mana produk ini kita menampilkan beberapa produk ya. Ada beberapa produk di sini. Ada smartphone, tablet, wearables, dan ini ada review lagi ditampilkan. Kenapa ini baru sedikit tampilan codingannya atau produknya baru sedikit? Karena baru beberapa bagian yang diupload. Jadi kita langsung praktikkan saja di sini. Dan untuk tampilan coding produknya itu ini di sini. Nah, codingan page produk agak cukup panjang juga ya, karena tadi juga lihat ada beberapa fungsi yang sangat bukan sangat sih, kayak ada ditampilkan gitu. Di sini ada 2 section gitu. Ada 2 section, ada 3 section, dimana ini section pertama, ini tampilan ini section pertama, terus ini section katalog produk kedua, ini ada section ketiga, review. Dan ini ada tracking juga ya. Ada tracking di mana si pelanggan jika udah melakukan pembayaran itu bisa tracking di halaman ini. Jadi menampilkan status di mana apakah sudah dikirim, apakah sudah diproses, apakah masih diverifikasi gitu atau sudah diterima. Dan ini adalah halaman, di sini ada 3 section, ada section ini, section halaman ini video, terus section
pengiriman, dan reviewer kita tampilkan lagi ya, sama akunnya tampilkan lagi. Oke, kita cek dulu ya, kita coba. Tadi aku udah masukkan, udah coba melakukan pembayaran, dan kita cek di sini. Kita Ctrl C. Tadi aku udah coba sebelum mulai video ini untuk melakukan pembayaran gitu. Kita cek, dan ini ada detail pengirimannya kayak gini. Ini ada foto dummy ya. Aku tadi asal ambil foto. Nah, di sini kita ada kode pesanan, nama dari pelanggannya, email, no HP, dan alamatnya, dan status menunggu verifikasi dan masih ditunggu verifikasi oleh admin atau ya adminnya gitu. Dan kita ke halaman, oh ya, di sini ini tampilan untuk tracking, dan ini tampilan coding untuk tracking gimana. Nah, di sini kita inisiasi bahwa tracking itu berdasarkan kode pesanan di tabel pembayaran gitu. Di sini ada tampilan codingnya, cukup panjang juga, ada 190 line. Oke. Gitu. Kita login terlebih dahulu. Nah, kita login sebagai apa dulu? Sebagai admin. Sebagai admin dulu. Kita cek dulu ya. Aku agak lupa ini. Admin. Di sini ada role sebagai admin. Nah, admin atas nama Ziandru, email Ziandru, dan passwordnya. Oke, karena kita di sini login pakai email, jadi kita masukkan pakai email. Kita masukkan emailnya .com dan passwordnya. Kita login dan tunggu sebentar. Dan ini halaman adminnya sudah masuk. Nah, di sini kita ada langsung ke halaman dashboard, di mana kita akan menampilkan kayak jumlah user, jumlah produk, jumlah reviewer, dan pembelian. Di sini ada ini kayak gini lah. Ini kayak statistik by for role. Jadi ini berdasarkan role. Nah, di sini ada admin gini. Jadi berdasarkan login, jadi ini masuk ke session. Jadi menampilkan session. Nah, di sini ada dashboard, dan ini tampilan untuk adminnya. Kita tutup dulu ini biar gak terlalu banyak. Nah, ini adalah tampilan untuk dashboard daripada admin. Ini ada nampilkan user, produk, reviewer, dan pembayaran berdasarkan count. Jadi jumlah dari tabelnya gitu. Ini ada tampilannya gitu. Dan codingnya. Oke. Dan kita ke halaman user. Nah, di halaman user ini kita menampilkan beberapa user yang ada di database. Jadi kita ditampilkan gitu. Nah, ini ada tampilannya. Nah, di sini yang jadi uniknya itu kita admin bisa langsung verifikasi di sini. Ada admin langsung verifikasi di sini, atau mengubah role. Bisa mengubah role langsung di sini. Dan juga verifikasi di sini. Ini. Nah, maksud verifikasi di sini tuh jika pelanggan itu daftar, maka itu belum bisa terverifikasi gitu. Belum bisa langsung terverifikasi. Soalnya harus ada beberapa yang harus diisi gitu. Selanjutnya ini ada role, di mana ada admin, pelanggan, staf gudang, dan pimpinan. Gitu. Kita coba tambah data ya. Kita tambah atas nama Imas. Username-nya Imas. Emailnya kita dummy saja. imas@gmail.com. HP 0812140015. Passwordnya kita pakai Imas saja. Imas 123. Kita choose file, kita ambil data apa aja ya. Kita contohnya kita panggil ini aja weh. Nah, ini maaf dummy.
kita inisiasi bahwa dia tuh verifikasi by admin. Jadi saya sebagai admin memverifikasi dia. Terus ini terverifikasi. Kita jangan dulu diverifikasi aja dulu lah. Gitu. Dan kita login sebagai ini sebagai pelanggan. Oke, jangan pelanggan deh. Sebagai pimpinan aja. Kita simpan. Dan datanya masuk di bawah ini, ada di bawah sini. Kita juga bisa melakukan edit ya, edit di sini balik ke hikam, bisa diedit. Kayak Mugni gitu. Bisa edit gitu. Kenapa ini? Nah ini ada tambahan Mugni ya, gitu. Ada kata Mugninya. Coba kita hapus ya, karena ada beberapa yang. Nah ini kita hapus yang Malikal Hikam. Kita hapus datanya dan data terhapus. Oke. Dan itu, nah untuk tampilan ini tuh gini. Ini user, tampilan codingnya ini. Dia menampilkan beberapa itu ya. Ya banyak. Codingannya. Dan juga kita ke produk. Kita tunggu. Nah, ini ada tampilan produk. Kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa produk. Nah, ini ada tabelnya, itu ada foto, nama, tipe, harga, stok, deskripsi, verifikasi, dan aksi. Dimana kita contohkan langsung aja. Misal kita masukkan produk yang ada di sini. Di sini kita masukkan S Galaxy Samsung. Nah, tipenya apa? Tipenya smartphone. Harganya misal 30 juta. 23. Stoknya misal 12 saja. Deskripsinya bagus banget untuk konten. Kita choose file, kita tampilkan sama ini. Kita simpan. Nah, di sini barang itu akan verifikasinya belum lolos verifikasi, di mana ini tuh harus disetujui oleh staf gudang. Karena karena admin itu tidak tahu bahwa stok di gudang itu berapa. Jadi nunggu verifikasi dari staf gudang. Oke, kita alihkan dulu. Selanjutnya kita ke pembelian. Nah, untuk ke pembelian ini kita ada beberapa ya. Nah, yang tadi udah saya masukkan terlebih dahulu sebagai contoh tadi. Di sini kita udah ada. Nah, di sini kita tracking ya. Jadi paket itu udah di mana, udah diproses gimana, dan diterima di mana gitu. Kita tracking di sini sebagai admin. Jadi hanya admin yang bisa pindahin ini. Misalkan kayak gini, ini sedang diproses, berarti berubah jadi biru. Misalkan ini sedang dikirim, jadi nunggu. Nanti tadi yang di awal itu akan berubah statusnya gitu. Dan ini tampilan dari produk. Nah, ini tampilan produk dari admin. Nah, ini pembelian. Ini coding pembelian yang tadi. Juga di sini ada tampilan laporan. Ada laporan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita menampilkan laporan daripada produk gitu. Kita bisa cetak di sini dan kita bisa cetak pokoknya di sini. Tuh. Kita cancel.
Dan di sini ada profile. Profile ini ada profile di mana profile ini didapatkan dari pada session login. Jadi data yang login ini akan masuk ke sini. Nah, kita edit ya, kita edit datanya. Dan kita edit misalkan kayak di Kiko Janur Kausar M, kita kasih tanda M, akan tersimpan. Dan profil diperbarui. Oke. Nah, kan ini udah masuk. Nah, di sini. Ini fungsinya kayak gitu. Jadi di sini kita cuma nampilkan. Oke, di sini kita kembali ke dashboard, ada tampilan ini, dan kita sudah sih keluar. Ini profile paling kembali ke sini lagi. Nah, di sini ada di sini tadi udah diedit jadi nambahan kata huruf M. Oke, kita keluar. Kita tunggu sebentar. Dan kita udah keluar ya. Kita keluar dari session. Oke, ini belum ada karena ini. Oke, kita login sekarang login sebagai apa? Sebagai staff. Kita cari dulu di sini. Staf gudang tuh siapa? Staf gudang itu atas nama Hanif Kailani. Oke, Hanif. Oke. Kita login sebagai staf gudang. Kita tunggu sebentar. Lihat di sini. Oke, kita ke staf dan sudah masuk. Di sini udah ada ya. Nah, di sini ada. Di sini ada data staf gudang. Halo, selamat datang staf gudang atas nama Hanif Kailani Bagma. Di sini ada tampilan user, product, reviewer. Jadi ada staf ini bisa nampilin user juga. Cuman report doang sih gitu. Dan ini tampilan produk. Nah, di sini ada staf gudang itu bisa melakukan verifikasi yang tadi di halaman admin. Jadi admin itu cuma bisa upload doang gitu, tidak bisa memverifikasi barang itu ada atau tidak. Jadi di verifikasinya di halaman staf di role staf gudang dengan bisa akses ini. Jadi di sini kita bisa rubah kayak misalkan ini lolos verifikasi. Kita cek lolos verifikasi dan lolos verifikasi. Oke. Mungkin ini kita jangan dulu ya. Yang enggak ada fotonya. Nah. Ini ada fotonya yang udah dimasukin. Nah, ini. Udah ya, jadi yang belum lolos verifikasi itu cuma ada 2 karena belum ada fotonya. Gitu. Oke. Sama kayak admin di sini ada laporan. Maaf, tunggu sebentar agak loading ya. Di sini sama kayak tadi di halaman admin kita ada tampilan laporan. Dan juga di sini kita ada tampilan profile juga sama kayak laporan itu. Oke. Ini kita bisa edit ya di sini. Kita kasih alam. Kenapa ini? Oh, oke. Oke, dan itulah tampilan dari
staf gudang. Oke, kita ke pimpinan. Ini udah tadi dikeluarin kesengaja. Oke, kita masuk ke pimpinan tuh. Siap. Pimpinan apa pimpinan? Nah, pimpinan atas nama Imas. Imas 123, Imas gmail.com. Kita masuk sebagai Imas at gmail.com dan Imas. Lihat dulu. Oh, salah guys. Oh, Imas 123. Imas 123. Benar guys sih, Imas 123. Imas 123. Oh, tadi Imas diverifikasinya nggak kecentang sama admin. Nggak diverifikasi tadi sama admin. Jadi kita masuk dulu ke admin aja deh. Admin tadi itu siapa? Janru Jian 123. Oke, kita masuk ke halaman admin dulu. Nah, tadi user. Nah, tadi atas nama Imas, role sebagai pimpinan, itu belum diverifikasi katanya. Imas. Nuh, kan benar belum diverifikasi oleh admin. Jadi kita verifikasi dulu. Terverifikasi. Oke, kita keluar. Kita login lagi sebagai pimpinan dengan atas nama Imas. Imas at gmail.com. Imas 123. Kita tunggu agak lama ya ini tuh. Kita tunggu, kita cek lagi. Di sini udah true. Nah, kan tadi belum udah diverifikasi, jadi semuanya di sini true, bersifat true gitu. Oke, ini oh iya, tadi tampilan daripada staff itu. Nah, ini coding staff, ada laporan. Ini tampilan codingannya cukup banyak juga ya. Dan ini tampilan produk yang diverifikasi. Nah, ini coding yang menjadi nah ini handle verifikasi. Jadi si staff itu bisa ngeverifikasi produk. Dan ini halaman profilnya sama kayak sebelumnya gitu. Oke, kita tutup dan kita ke pimpinan. Kayaknya udah masuk. Nah, ini adalah pimpinan. Dan sama seperti tampilan yang lainnya, ini adalah user statistik untuk pimpinan juga. Kita langsung aja ke pembelian. Ini. Kita tunggu ya, agak lama juga. Ini kita ke sini dulu. Nah, ini ada tampilan page-nya. Ini halaman dashboard-nya. Selamat datang di halaman pimpinan. Dimana ini tuh statistik untuk pimpinan. Gitu. Nah, ini ada tampilan pembelian juga. Oh, tampilan pembelian nggak ada ya? Oh, nggak dong. Nggak, aku tadi masukin gitu. Salah, malah dimasukin. Jadi kita ke laporan aja. Jadi pimpinan itu cuman bisa lihat statistik, laporan, dan profile. Ini pimpinan laporan kok gini. Sebentar, laporan. Nah, ini agak lemot sebentar ya. Nah, ini sama seperti codingan yang lainnya. Ini sama seperti codingan yang lainnya ya. Oke. Dan kita ke profile juga. Ini juga bisa. Mungkin pimpinan ini role-nya kayak template ya, udah ada di admin, udah ada di staff juga, jadi kayak ya udahlah gitu. Tuh, dan kita keluar. Oke.
Ini. Nah, ini tampilan ini. Itu tampilan dari profile. Oke, sekarang kita ke halaman pelanggan. Nah, kita cek juga pelanggan. Oke, kita daftar dulu aja guys sih. Kita daftar. Sebentar. Nah, kita di sini kita akan melakukan pendaftaran untuk akun ini, untuk akun itu. Kita masukkan email, kita verifikasi by WhatsApp aja ya. Oke, email. Kita dummy emailnya, kita gak dummy ini abdulaziz@gmail.com. Kita masukkan WhatsAppnya 62812140065515. Oke, username-nya Aziz dan Aziz semakin aja weh. Oke. Kita ke register mana sih? Nah, di sini ada kesalahan kayaknya. Oh, ini password itu harus mengandung huruf dan angka. Tadi aku cuman Aziz doang ya. Di sini AJIJ123. Ini nih ya. Kita lihat. Oke. Kita akan mendapatkan kode verifikasi by WhatsApp. Oke, kita cek dulu. Aku cek dulu di handphone sebentar. Nah, ini udah ada. Ini udah ada emailnya, udah masuk by WhatsApp. Aku mendapatkan kode 576494. Kita verifikasi akun sebentar. Oh, agak lama ternyata. Kita tunggu nih di sini. Kita tunggu. Oke, ini adalah tampilan dari register. Nah, ini ada tampilan register. Nah, ini tampilan register kita ada di sini. Kayaknya udah deh. Oke, verifikasi berhasil dan silahkan login. Oke, jadi ini udah berhasil ya. Oke, kita lihat di database-nya udah masuk belum. Nah, ini ada atas nama Muhammad Abdul Aziz dengan username Aziz, email Abdul Aziz dengan nomor HP, password role pelanggan dan verifikasi true berarti dibenarkan dan terverifikasi dengan lewat WhatsApp. Ini kode verifikasinya. Oke, nah kita masuk saja langsung ke tampilan pelanggan. Nah, di sini kita masukkan Abdul Aziz. Oke, ini loginnya by email. aziz@gmail.com dan passwordnya Aziz123. Kita cek dulu, takut salah. Abdul Aziz dengan 123. Oke, kita show. Oke, benar. Kita login. Sebentar. Oke, kita sekarang login sebagai pelanggan yang tadi kita sudah daftarkan di halaman admin atau di halaman register. Nah, kita keluarkan dulu ini. Nah, oke, tadi kita udah daftar dengan email abdulaziz@gmail.com dan Aziz123. Oke, kita masuk. Nah, kita udah masuk role sebagai pelanggan. Nah, di sini ada data produk. Ini agak lama ya.
koneksinya agak sulit. Nah, sini ada tampilan ulasan, sini kita bisa kirim pesan. Oke, dan ini tampilan pelanggan produk page-nya. Ini halaman profile dan ini. Nah, ini halaman intinya. Halaman dari page-nya. Ini halaman page. Dan ini halaman ini ini halaman page-nya. Halaman ini. Untuk menampilkan halaman page awal. Sama sih seperti yang sebelum-sebelumnya di awal sebelum login. Ada tampilan ini juga. Cuman yang membedakan tuh di sini ada salah satunya ini sini. Kalau di sebelum login itu orang lain atau user lain atau anomali lain itu tidak bisa ulasan pada produk ini. Cuman yang bisa tuh setelah login. Jadi pelanggan yang sudah login itu bisa bisa review di sini, bisa tuliskan pesan ratings gitu. Nah, di sini. Oke, nah ini selamat datang Muhammad Aziz, selamat berbelanja gitu. Dan kita ke tampilan produk. Kita tunggu agak lama ya ini. Nah, di sini kita ada sistem di mana harus sistem validasi di mana bila pelanggan ingin ke halaman produk itu harus melengkapi profile dulu. Ini contoh, ini silahkan lengkapi terlebih dahulu foto dan alamat. Oke, kita ke profile. Nah, di sini bentar, ini agak lama ya nunggu. Di sininya tuh belum. Oke. Sebentar, kenapa ya? Ini agak lama ya dari servernya. Oke, kita tunggu. Dan nah, ya di sini udah muncul ya data dari pelanggan ini. Oke, kita edit dulu. Jadi ini udah ya, udah gini. Nah, udah kita masukkan foto. Kok gak enak? Nah, ini. Kita masukin contoh example. Kita pakai foto ini aja dulu lah. Kita ini keluarin dulu. Oke, profil bisa diperbarui. Sudah diperbarui. Oke. Profil diperbarui. Oke, kita ke produk. Nah, di sini ada tampilan produk. Oke, tadi ya udah ya. Jadi sebelum bisa akses produk sama keranjang itu profile itu harus isi terlebih dahulu gitu. Sekarang kita ke tampilan produk. Nah, sini kita ada beberapa, kita cari produk kayak bisa kayak Galaxy. Ini bakal langsung muncul. Jadi akan selalu muncul di sini karena ini produknya baru sedikit. Jadi cuman segini tampilannya. Oke, ini ada produk. Misalkan kayak gini. Ini ada tampilan pop up gitu. Tampilan deskripsi. Ketika diklik itu ada tampilan deskripsi. Ini. Dan juga misal kayak gini beli. Kita beli misal 2 aja. Ini 2 simpan ke keranjang. Bentar. Oh iya, nah ini tampilan daripada ini produk. Nah, ini tampilan produknya kayak gini. Nah, ini untuk tampilan produknya. Jadi ada beberapa section. Ada ya section rekomendasi. Oh, ini udah kayaknya. Nah, ini kan tadi kita udah ini ya. Tadi kan udah klik misalnya kayak ini simak ke keranjang. Nah, tadi udah masuk ke sini. Agak lama ya ini teh, kayak servernya kayak gimana gitu, gak tahu laptopnya gitu. Mudah-mudahan ada tambahan, ada rezeki buat beli laptop yang baru, amin. Nah, di sini misal kayak gini udah masuk ya 1.
Nah, ini dicentang, misalnya ini bisa tambah lagi, bisa tambah juga sampai limit stok yang ada di tampilan yang awal. Tampilan di sini stoknya gitu. Nah, kita masuk ke keranjang, kita akan melakukan checkout. Checkout produknya gini, checkout. Nah, di sini ada harga tertera sama di sini. Terus kalau misalkan dua gimana produknya? Misalkan kita dua ambil yang 6 juta. Oke. Nah, ini harganya akan generate sih. Mau jadi 42 juta. 36 tambah 6 42. Jadi 42 juta. Gitu. Nah, ini untuk via pembayarannya itu via WhatsApp. Nah, jadi akan masuk ke WhatsApp. Lanjut ke WhatsApp. Oke. Nah, ini udah masuk ya ke WhatsApp. Via pembayarannya akan langsung masuk ke WhatsApp. Nah, kayak gini. Ini data harganya. Agak sensitif ya kalau masuk ke WhatsApp ini. Kalau dilanjut ke sini, soalnya nomornya ini agak takut. Itu paling Pak. Nah, itu jadi setelah bincang-bincang di WhatsApp, menyetujui harga, bla 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 dengan segala ongkirnya kayak gitu, kita ke proses pembayaran, di mana si pelanggan itu nanti diarahkan oleh admin untuk melakukan pembayaran di webnya. Jadi diupload, misalkan kayak diupload di sini. Jadi masukkan nama, misal mau Abdul Aziz, atas nama Abdul Aziz pembeliannya, dan kita choose file, jadi menampilkan bukti pembayaran atau kwitansi atau nota dari pembayaran tersebut. Misal kita masukkan ini contoh example, kita masukkan foto ini, contoh gitu, kita unggah, kita tunggu. Sembari kita menunggu, kita lihat dulu codingannya ya. Nah, ini tadi, nah untuk pembayaran itu ada di keranjang. Nah, di sini ada di keranjang. Nah, di sini ini tampilan coding dari pembayaran dan cek keranjang gitu. Ini ambil data produk pembayaran gitu. Ada ini pembayaran API ya. Ada select to update jumlah dari yang checkout tadi. Ini nah, untuk ini ada. Nah, ini untuk tampilan. Nah, ini codingan untuk tampilan menampilkan hasil pembayaran. Ini kayaknya udah deh. Nah, ini udah deh. Tuh, upload berhasil atau pembayaran berhasil diupload. Nah, jadi akan muncul datanya di sini. Jadi ini ada kode pesanan, nama, email, handphone, alamat, dan status. Nah, ini status tuh akan didirect atau bakal diupdate oleh admin yang tadi saya udah jelaskan dari awal. Jadi admin tuh bisa mengubah status verifikasi dari menunggu verifikasi, diproses, dikirim, dan diterima gitu. Itu adalah trackingnya gitu. Oke, kita ini kode ini kita copy dulu ya. Copy dulu. Kita buat di track di awal, yang di web awal, yang di tampilan awal kita lihat. Oke, kita keluar dulu. Maksudnya kita keluar sudah. Nah, kita ke tampilan tracking. Kan tadi kita udah copy ya kode dari, kita udah copy kode dari kode trackingnya. Nah, ini nih. Agak lama ya, agak lemot. Sebentar. Ini agak lama sebentar. Nah, ini kita lacak pengiriman, status pengiriman. Kita kopas di sini. Cek status. Nah, di sini ada, nah,
Detail pesanan ini kode pesanan, nama, kode. Nah, ini untuk bukti pembayaran karena kita tadi ngambilnya data foto yang ada aja gitu. Aku gak ada itunya. Nah, di sini. Oh ya, kita belum review tadi. Nah, ini kita ya udah paling gitu, tracking udah gitu. Dan kita masukkan lagi, kita belum ada review. 27. Enggak bukan gitu. Haji 1, 2, 3. Kita tunggu agak lama ini. Kita tunggu get pelanggan ini AV-nya. Nah, ini kita ke sini dulu. Nah, ini dulu lah. Tuh. Ini flag register. Halaman. Nah, ini coding register gitu. Dan oh iya, ini aku pakai ke database-nya Supabase juga untuk verifikasi kode itu pakai WhatsApp, mailer, pakai mailer juga. Nah, ini udah login ya. Kok gini ya? Nah, ini agak takut. Nah, ini kita kita belum review. Kita coba. Nah, di sini review tuh kita bisa dan ini nama tuh udah session, jadi ini nama itu udah mengambil di data session di login. Jadi data sessionnya udah terdata di sini. Kita juga udah bisa pakai data anomali gitu di sini. Misalkan pakai kayak nama aku, pesan kita semangat terus, semangat, misalkan produknya bagus. Oke, kita review misal 5. Oke, kirim. Review berhasil dikirim dan akan tampil di sini. Ini udah tampil gitu. Oke, kita logo lagi dan kita lihat di sini. Bentar, ini belum muncul soalnya agak lambat. Nah, ini udah muncul, produknya bagus atas nama Muhammad Abdul Aziz gitu. Oke, paling gitu yang saya dapat di review. Jadi inti kesimpulannya di sini ada beberapa role, di mana ada 4 role, ada admin, pelanggan, staff, dan pimpinan. Juga untuk akses pimpinan itu kayak nge-track data statistik, juga laporan, juga update profile. Sama halnya dengan staff, namun staff itu bisa ngeverifikasi barang daripada inputan yang di admin. Dan untuk pelanggan itu sama tadi yang udah dijelasin gitu. Dan itu saja kesan pesannya. Selama saya membuat project ini agak lumayan juga sebetulnya. Ini tuh gitu, agak lumayan juga. Mudah-mudahan dengan saya belajar ini, dengan saya belajar mata kuliah pemrograman mobile ini, bisa lebih menambah wawasan lagi, bisa lebih giat lagi, bisa lebih untuk update terus dengan perkembangan zaman gitu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dan implementasikan daripada web. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.